Hai semuanya, seringkali kita merasa hidup di zaman yang serba cepat, penuh teknologi canggih dan informasi yang membanjiri kita dari segala arah. Rasanya, semua masalah dan tantangan yang kita hadapi itu baru, unik, dan belum pernah ada sebelumnya. Kita terbiasa mencari solusi yang serba instan, yang lahir dari inovasi terbaru atau dari aplikasi di ponsel pintar kita. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan berpikir, jangan-jangan ada sesuatu yang lebih mendalam, yang sudah ada jauh sebelum internet atau smartphone ditemukan, yang justru bisa jadi kunci untuk menjalani hidup yang lebih baik. Sesuatu itu adalah kebijaksanaan kuno. Ini bukan soal sihir atau hal-hal mistis loh, melainkan tentang prinsip-prinsip hidup yang sudah teruji oleh waktu, yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan anehnya masih sangat nyambung dengan kehidupan kita sekarang. Coba deh kita tengok ajaran-ajaran dari filsuf-filsuf zaman dulu, baik dari timur maupun barat. Misalnya, pemikiran stoikisme dari Yunani kuno. Mereka mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak. Di zaman sekarang, di mana kita seringkali stres karena hal-hal di luar kendali kita, seperti kemacetan lalu lintas, komentar negatif di media sosial, atau harga kebutuhan pokok yang naik, prinsip stoik ini jadi sangat relevan. Daripada melo dan mikirin hal yang tidak bisa diubah, stoikisme ngajarin kita untuk terima kenyataan dan alihkan energi kita ke hal-hal yang benar-benar bisa kita usahakan. Misalnya, kita tidak bisa mengendalikan macet, tapi kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadap macet itu. Apakah mau marah-marah di jalan, atau justru memanfaatkan waktu di mobil untuk mendengarkan podcast edukatif. Ini bukan pasrah loh, tapi lebih ke arah penerimaan yang bijak dan proaktif dalam menyikapi situasi. Mereka juga mengajarkan kita untuk merenungkan kefanaan hidup, bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk membuat kita lebih menghargai setiap momen dan tidak menunda kebaikan. Beralih ke timur, kita punya Buddha dengan ajaran tentang kesadaran penuh, mindfulness. Konsep ini sekarang lagi booming di mana-mana, dari aplikasi meditasi sampai kelas yoga. Padahal ajaran ini sudah ada ribuan tahun lalu. Intinya, kesadaran penuh itu tentang hadir sepenuhnya di sini dan sekarang, mengamati pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh tanpa menghakimi. Di tengah distraction yang tak ada habisnya, notifikasi ponsel, deadline pekerjaan, drama di media sosial, kemampuan untuk benar-benar fokus pada satu hal itu jadi barang mewah. Mindfulness membantu kita keluar dari mode autopilot di mana kita sering melakukan sesuatu tanpa benar-benar merasakannya. Dengan berlatih kesadaran penuh, kita bisa makan dengan lebih menikmati, mendengarkan orang lain dengan lebih saksama, dan merasakan emosi kita dengan lebih utuh. Ini membantu mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan membuat kita lebih terhubung dengan diri sendiri dan orang lain. Banyak riset modern juga mendukung klaim ini loh, membuktikan bahwa praktik meditasi dapat mengubah struktur otak dan meningkatkan kesejahteraan mental. Lalu ada juga konsep jalan tengah yang sering dijumpai dalam banyak tradisi kebijaksanaan, termasuk ajaran Buddha dan Aristoteles. Ini bukan berarti kita harus selalu berada di tengah-tengah atau tidak punya pendirian ya, tapi lebih ke arah menghindari ekstrim. Di dunia yang sering menuntut kita untuk jadi yang paling, terbaik, tercepat, konsep ini mengingatkan kita untuk mencari keseimbangan. Misalnya, dalam bekerja, kita sering didorong untuk workaholic, tapi jalan tengah mengingatkan bahwa istirahat dan kehidupan pribadi juga penting. Dalam urusan keuangan, kita bisa terlalu boros atau terlalu pelit. Jalan tengah mengajarkan tentang pengelolaan yang bijak. Ini tentang mencari titik optimal di mana kita bisa berfungsi secara maksimal tanpa harus mengorbankan aspek lain dalam hidup. Ini juga berlaku dalam emosi, tidak terlalu larut dalam kesedihan atau terlalu euforia, tapi bisa mengelola dan merasakan emosi dengan seimbang. Selain itu, pentingnya komunitas dan hubungan antar manusia adalah tema universal dalam kebijaksanaan kuno. Dari suku-suku primitif yang hidup bergotong royong, sampai ajaran Konfusianisme yang sangat menekankan harmoni sosial dan keluarga. Di zaman sekarang, meskipun kita terhubung secara digital dengan ribuan orang, seringkali kita merasa kesepian. Media sosial bisa memberikan ilusi koneksi, tapi interaksi tatap muka, empati, dan dukungan emosional yang tulus itu tak tergantikan.
Kebijaksanaan kuno mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk sosial dan kebahagiaan kita sangat bergantung pada kualitas hubungan kita dengan orang lain. Investasi waktu dan energi untuk membangun hubungan yang kuat dengan keluarga, teman, dan komunitas itu sama pentingnya, kalau tidak lebih penting, daripada mengejar kekayaan material atau status. Semakin banyak penelitian modern juga menunjukkan bahwa isolasi sosial dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental, reinforcing apa yang sudah diketahui para leluhur kita. Konsep syukur dan apresiasi juga merupakan benang merah dalam banyak ajaran kuno. Dari ritual syukur di berbagai agama, sampai pepatah bijak yang mengingatkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki. Di era konsumerisme, di mana kita selalu didorong untuk menginginkan lebih, seringkali kita lupa mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup. Padahal, studi psikologi positif menunjukkan bahwa praktik bersyukur secara teratur dapat meningkatkan kebahagiaan, mengurangi depresi, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Ini bukan berarti kita tidak boleh punya ambisi atau keinginan loh, tapi lebih ke arah mengimbangi keinginan tersebut dengan rasa terima kasih atas apa yang sudah ada. Ini membantu kita melihat sisi baik dari setiap situasi, bahkan di tengah kesulitan sekalipun. Bahkan, dalam hal kepemimpinan dan etika, kebijaksanaan kuno punya banyak hal untuk diajarkan. Para raja dan pemimpin di masa lalu seringkali dididik dengan prinsip-prinsip moral yang kuat tentang keadilan, integritas, dan melayani rakyat. Di dunia bisnis modern, kita sering mendengar tentang krisis etika dan kurangnya kepemimpinan yang berintegritas. Prinsip-prinsip kuno ini seperti pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan empati menjadi semakin berharga. Seorang pemimpin yang bijaksana, yang mengutamakan kebaikan bersama daripada keuntungan pribadi, akan selalu relevan, tidak peduli berapa canggih teknologinya. Ini bukan hanya berlaku untuk pemimpin besar, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai individu. Bagaimana kita bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap interaksi. Jadi, kenapa sih kebijaksanaan kuno ini masih powerful di zaman modern? Jawabannya sederhana, karena sifat dasar manusia tidak banyak berubah. Meskipun lingkungan dan teknologi kita berkembang pesat, emosi dasar kita, kebutuhan kita akan makna, koneksi, dan kebahagiaan itu tetap sama. Kebijaksanaan kuno menawarkan peta jalan yang sudah teruji untuk menavigasi kompleksitas hidup, bukan dengan memberikan jawaban instan, tapi dengan mengajarkan kita cara berpikir, cara merasakan, dan cara bertindak yang lebih bijaksana. Ini bukan tentang menolak kemajuan kok, justru sebaliknya. Ini tentang menggabungkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan modern dengan fondasi kebijaksanaan yang kokoh. Kita bisa menggunakan smartphone untuk belajar meditasi atau podcast untuk mendengarkan ajaran stoik. Teknologi bisa menjadi alat untuk menyebarkan dan mempraktikkan kebijaksanaan ini, bukan penghalangnya. Intinya, kebijaksanaan kuno itu seperti kompas tua yang sangat akurat. Meskipun peta dunia sudah banyak berubah, arah mata anginnya tetap sama. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, di mana kita seringkali merasa tersesat atau terbebani, kembali ke prinsip-prinsip abadi ini bisa memberikan ketenangan, kejelasan, dan tujuan. Mereka mengingatkan kita bahwa meskipun dunia di sekeliling kita terus berputar, ada hal-hal mendasar yang tetap konstan dan bisa menjadi jangkar kita. Ini adalah indatan untuk belajar dari masa lalu, bukan untuk hidup di masa lalu, melainkan untuk menjalani masa kini dengan lebih sadar dan bermakna, serta menyiapkan masa depan yang lebih baik dengan fondasi yang kokoh. Dan siapa tahu, dengan merangkul kebijaksanaan ini, kita bisa menemukan bahwa jawaban atas banyak masalah modern kita ternyata sudah ada di sana, menunggu untuk ditemukan kembali dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.